Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini Kamis 19 Juni 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani menjelaskan bagaimana kemah suci dibagi menjadi dua bagian, tempat kudus dan tempat maha kudus. Untuk tempat maha kudus hanya imam besar yang boleh masuk sekali setahun dengan membawa darah yang ia persembahkan untuk dosa-dosanya sendiri dan dosa-dosa bangsa Israel. Di dalam kemah suci terdapat pembagian tempat dan ruangan sebagai pemisah untuk Allah dan manusia. Pemisah itu memperlihatkan bahwa manusia yang berdosa tidak dapat mendekati Allah yang kudus. Mereka harus membersihkan dan menyucikan dirinya dengan ritual yang telah diatur dalam hukum-hukum Allah. Namun, manusia beroleh pendamaian dari Allah secara penuh dan nyata saat Yesus Kristus menjadi imam besar. Yesus telah menjadi pembuka jalan bagi manusia untuk dapat berjumpa dengan Allah tanpa harus diliputi rasa takut. Ia telah menggantikan kita dengan mempersembahkan dirinya sebagai kurban pendamaian dan penebusan. Melalui pengorbanan Kristus, tirai pemisah tempat kudus dengan tempat maha kudus tersingkap. Matius 27 ayat 51. Melalui penebusan Yesus Kristus, manusia dapat masuk ke dalam hadirat Allah dengan rasa aman dan sukacita. Melalui Yesus Kristus, manusia dapat memiliki akses langsung beribadah, memohon ampun, dan berdoa kepada Allah. Bersyukurlah karena saat ini kita dapat beribadah kepada Allah bukan dengan ketakutan, tetapi dengan riang gembira. Manusia yang seharusnya menerima hukuman dari cawan murka Allah, kini telah mendapat penebusan melalui pengorbanan Yesus. Kematian Kristus membuka jalan dan mengajarkan kepada kita supaya jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Sekarang telah terbuka bagi kita jalan menuju kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, marilah kita tidak terlalu terikat pada ritus dan tradisi, tetapi lebih berfokus kepada hubungan yang sejati dengan Allah. Marilah kita gunakan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Allah agar hidup kita bermanfaat. Allah memberkati kita dengan kehidupan yang kekal. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan belas kasihan dan anugerah Allah melalui apa yang Allah Tritunggal kerjakan. Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus menggenapinya di atas kayu salib, dan Allah Roh Kudus melahirbarukan kami. Kami sekarang boleh diperdamaikan dengan Allah secara penuh dan nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bukan karena hebat dan kuat kami, hanya karena anugerah dan kasih Tuhan semata. Tuhan, kami rindu, kami sungguh-sungguh boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami tidak ingin menyia-nyiakan penebusan dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, melainkan kami sungguh-sungguh bekerja dengan sebaik-baiknya di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang kekal yang telah Engkau berikan. Kami rindu, kami terus beribadah secara benar kepada Tuhan. Kami berfokus kepada hubungan yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh memuji dan memuliakan Engkau saja. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Engkau pimpin dan berkati. Biarlah dalam apapun yang kami lakukan, kami boleh terus mengingat. Kami melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pakai kami sekali lagi sepanjang hari ini, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Disyukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.